Naik Ahwan. Naik Ahwan. Naik ke sini. Itu korelasi pertanyaan mereka itu, Bang. Ya. Apa itu Yohanes 17 ayat 3, Ahwan? Yohanes 17:3 itu udah jelas di situ ya. Di situ mengatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Apa itu hidup yang kekal? Allah yang benar. Iya, itu menjelaskan bahwa Allah itu hanya satu-satunya Tuhan. Allah ya. Allah ya. Sebentar, itu Allah ya. Allah ya. Ya dijelaskan. Oke, Allah. Dituliskan ya. Allah. Dituliskan Allah dituliskan. Allah apa Allah? Terus ayat selanjutnya adalah mengenal Yesus yang diutus, yang dia utus. Artinya di sini menjelaskan bahwa kedudukan Yesus itu hanya utusan, dan kedudukan Allah adalah di mana dikatakan hanya utusan? Coba dikatakan di mana hanya utusan? Coba di mana? Yang dia utus. Iya, tapi Kalaupun dikatakan hanya utusan itu di mana? Beda utusan yang dia utus atau hanya utusan? Boleh lah kalau mau kamu katakan itu hanya utusan. Terus adakah di situ disebutkan dia Tuhan? Tidak kan? Sudah. Tidak ada. Di situ dia menjelaskan sudah. Bahwa Yesus hanya utusan. Oke, sudah. Di situ di dalam ayat 17:3. Kenapa kalian mengingkari Alkitabnya kalian sendiri? Oke, sudah ya, sudah. Jadi kau percaya ayat ini. Jadi kau percaya ayat ini. Iya. Apa? Ya itu sudah menjelaskan. Pertanyaanmu basi. Apa yang basi? Ini sudah ayat-ayat yang ada di sini di dalam Alkitab itu sudah membantah semua. Oke, kita bahas ini. Mari kita bahas. Ahwan, mari kita bahas. Pertanyaanku, kau percaya ayat ini? Benar? Iya benar, sudah itu ayatnya. Itu benar ya. Mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Oke, berarti kau percaya Yesus itu dikatakan di situ adalah utusan ya? Iya, utusan Tuhan. Oke, kau percaya bahwa ini adalah Allahmu juga? Kalau dinyatakan itu adalah Allahnya saya belum memastikan ya. Karena yang pasti di sini ada mendikotomi ataupun memisahkan antara ada namanya Allah yang benar atau Tuhan itu satu-satunya itu Allah yang dikatakan di kitab. Karena kan di dalam kitab yang lain di bahasa lain itu nggak disebut nama Allah. Nah ini makanya saya harus membatasi dulu pembahasan ini. Jadi kita batasi di ayat ini kita batasi, kamu batasi, jangan bilang kita. Jadi kamu membatasi suka-sukamu, kau potong-potong jempol, kau bilang manusia gitu. Bacalah ayatnya yang utuh ini. Oke, kita baca ya. Ya, kita baca ya. Kita baca. Harusnya Bang sebelum dibaca tanyakan sama dia, yakin gak itu Allah dia itu Bang, Allah SWT. Nggak berani dia tadi, udah aku tanya. Nggak berani. Nggak berani. Kalau kau percaya itu artinya kau sebentar. Kalau kau percaya itu artinya kau percaya bahwa Tuhan itu beranak. Perhatikan, ya. Iya, kan saya udah bilang tadi. Saya nggak. Diam dulu kau. Karena kau potong-potong ayat orang. Dodol. Diam dulu kau, jangan kau potong-potong. Kau potong ayat orang. Hanya satu ayat yang kau pakai. Kalau ku potong-potong ayatmu bahwa Tuhanmu adalah penipu terbesar, bagaimana? Bagaimana? Enggak begini, apa namanya? Enggak begini. Kita kan makanya dengarkan, ku jelaskan, dengarkan dulu. Diam dulu kau di situ. Ya, jelaskan, saya dengar. Diam. Jelaskan, jangan mau ngomong kau. Kata Yesus begini. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Kau percaya Tuhan itu punya anak? Kau percaya Yesus itu anak Tuhan? Anak Bapa itu? Anak Allah? Jawab. Oke, saya jawab ya. Kan begini, saya udah jelaskan tadi. Saya nggak mengatakan aja ditanya jawab kau percaya bukan? Ini penggiringan, kok penggiringan? Coba kau baca, coba. Artinya kalau kau percaya ayat itu, mari kita lihat. Ayo, siap. Berani nggak saya mendengarkan penjelasan saya? Nggak berani. Iya, silakan. Ku dengarkan. Ku diamkan dulu. Ketawamu, Ahwan, gini loh Ahwan, sedikit kalau kau baca ini ya. Alkitab itu bukan hanya Yohanes 17 ayat 3 Ahwan.
Ya, Iya, benar, benar. Saya percaya juga itu. Cuma gini, ya udah baca, ya udah baca, ya udah baca, ya udah baca. Kalau kau percaya enggak, baca. maksudnya kita sepakati dulu pemahaman saya tadi yang pertama Untuk di apa Yohanes saya 17:3 bahwa pemahamanmu yang Ngapain ngawur? sepakati pemahamanmu yang gabrul? enggak. Kau baca ayat dari ayat 1 dulu. Dengarkan. Kau baca ayat dari ayat 1. Baca itu. Kau percaya Bapa itu, Allah itu adalah Bapaknya Yesus? Open mikrofonmu, bro. Krik 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 baca. Habis ini bahas kitabmu. Oh, siap. Kalau Ya, kitabmu ya, ya. dibahas, kalian selalu mengatakan, baca ayat sebelumnya dan baca ayat setelahnya. Beginilah Ya, berlaku memang. bagi kalian. Coba. Tayangkan balik, Bang Ya, Nabirong. Tayangkan lagi, Bang. semuanya. Tayangkan lagi, Bang Nabirong. Ya. Bapa telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Allah itu punya anak bernama Yesus. Betul? Ya, di dalam Alkitab dikatakan seperti itu. Oke. Oke. Lalu supaya anakmu mempermuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya segala kuasa atas yang hidup. Artinya Yesus mempunyai semua kuasa atas yang hidup. Oke. Ya. Mau dibahas Sudah? ini ayat ini? Mau dibahas ini ayat? Ya, sekarang kutanya sama kau, kau percaya tidak Allah itu punya anak? Di dalam Alkitab dikatakan seperti itu. Kalau saya Lah. pribadi, ya jelas karena ini kan bukan apa namanya keyakinan saya di sini. Oh, kalau tidak, Lalu- kalau bukan keyakinan kamu, lalu apa? Kalau Kamu bahas bukan bahas ini. keyakinanmu, kenapa kau yang repot? Kenapa kau yang minta menjelaskan kitab kami? Enggak, di sini saya mau menjelaskan bahwa ada Apa yang kau kekeliruan jelaskan cara- yang kau tidak percaya? Apa yang kau jelaskan Kekeliruan. kepada Kamu mau kami? menjelaskan kitab orang. Bagaimana kau menjelaskan kitab orang? Bodoh kan? Sementara kau tidak percaya. Cara berpikirnya Oke, umat oke, Kristen ini oke, salah. oke. Ini yang Bagaimana saya- kalau ku jelaskan ini? Stop. Bagaimana kalau ku jelaskan ayatmu? Buka, Bang. Yang tadi. Nih, aku jelaskan ya. Yang tadi nih, masih yang tadi nih. Ali Imran 133. Bersegeralah Ali menuju Imran. ampunan, surga yang seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Lalu dikatakan, adapun orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung. Tidak ada kata jaminan keselamatan di sana. Jelas itu. Makanya kata kawanmu tadi, katanya itu hak prerogatif Allah. Artinya tidak ada gunanya kalian berbuat apapun karena itu haknya Allah sendiri. Ya, kenapa dikatakan begitu? Betul. Dia di dalam Az-Zumar pun dikatakan, di dalam Az-Zumar 36 dikatakan. Ya, Az-Zumar 36 ya kalau nggak salah ya. Az-Zumar 36 dikatakan bahwa siapa yang disesatkan Allah, tidak ada ampunan padanya. Baru siapa yang dibenarkan Allah. Jadi artinya suka-sukanya Allah. Jadi tidak ada Allah gunanya penyesat kalian di situ. berbuat baik ataupun bertobat pun. Iya. Karena Allah yang menyesatkan kalian. Allah berhak menyesatkan siapa yang dia mau sesatkan. Dan dia berhak membawa orang siapa yang mau dia selamatkan. Jadi artinya tidak ada gunanya kalian hidup berbuat baik ataupun tidak. Itu. Jadi untuk Karena apa kalian kalian udah berbuat disesatkan. sesuatu? Untuk apa kalian sholat? Untuk apa kalian berbuat baik? Untuk apa kalian ini? Kalau toh itu hak prerogatif. Dan Allah tidak pernah menjanjikan surga bagi orang-orang Muslim, orang-orang Islam tidak, hanya kepada orang beriman. Ya. Itu Coba tunjukkan saya di mana logika Allah yang menjanjikan salah. Iya, surga pemahaman kepada orang inilah Islam. pemahaman logika yang salah. Pemahaman logika yang Nah, salah kamu dari umat Kristen ke logika pemahaman yang salah di Islam. mana salahnya? Coba tunjukkan saya. Iya, yang Salahnya begini di apa mana? namanya? Kan sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an bahwa apa namanya? Islam itu kan selamat dan juga Di mana dalam dikatakan Islam itu selamat? Mana Di Islam? mana ayatnya? Coba Di tunjukkan. mana ayatnya? Coba tunjukkan Sebentar. ayatnya. Saya punya HP 1 ini kalau mau saya tunjukkan ayatnya. Kau hafal. Saya harus buka. Kitab Sebut orang saja, kau nanti saya ayat di cari. kitab orang kau hafal. Ayat di kitab orang kau hafal. Kitab Ya. sendiri tidak kau hafal. Kitab Abdul, sendiri hafal. Abdul. Sedikit saja saya hafal. Saya sedikit saya hafal. Iya, yang mana? Yang mana?
Abdul, Gini, Abdul. kita Ayat bahas di kitab satu- orang di kau ayat yang hafal. tunjukkan saja. Ayat di kitab orang kau hafal, kitab kau sendiri tidak kau hafal. Abdul, Abdul. Ayatnya di mana saya bukain? Saya bukain. Sudah lah. Astagfirullah. Yang pasti begitu sudah. Makanya saya bilang untuk teman-teman Kristen ya. Tidak saya untuk bukain pernyataan. di mana, di mana, di mana. Ayo saya Makanya di bukain. mana ayatnya? Kau kan hafal kali ya Yohanes 17 ayat 3. Ujung-ujungnya lari ke imamat, pasal lebih tua. Itu banyak yang Ditanya, hafal, bukan hanya saya. di mana? Al-Fatihah Di mana? hafal. Ya di mana? Di mana? Di mana ayatnya? Di mana? Oke. Di mana? bentar ya. Ini saya buka di mana nih? Aduh, Al-Quran terjemahan nggak ada. Enggak, bilang kamu kasih tahu saja, Bang Nabirong yang buka. Kau hafal kali masalah Alkitab tentang Tuhan Yesus sama B2. B2. Kau nggak hafal. Rasul Paulus, Yudas Iskariot, itu paling senang yang mereka sebut itu. Babi paling senang mereka sebut. Yesus Kristus, Yudas Iskariot, Rasul Paulus. Ini senang banget mereka ini. Begitu ditanya satu ayat di Quran nggak hafal ya? Ingat apa? Mereka nggak tahu daging babi itu enak sekali. Langsung pegangan Pak Oli. Langsung pegangan Pak Oli. Salam Pak Sama Oli, kayak tadi Bang itu. Lion, salam Bang. Shalom. Salam. Salam, selamat malam. Lucu semua ini pembahasannya. Ini udah pagi nih Bang Lion. Kami lawak-lawak aja Bang. Kami Oh ya, lawak-lawak Bang aja. Lion, bulan depan datang ke ini, minta tolong dibawakan apa ya? B2 yang di Nias itu Bang. Kalau Boleh. Kalau sempat Saya yang bawa. apa? Yang apa namanya? Yang diasap. Aku kalau udah Iya, ini saya lagi di Malaysia Timur aku kalau ini. udah kayak gini kesal. Aku kalau udah kayak gini kesal kali pun aku. Ku simpan B2 nanti. Jangan, tidak boleh Kesal Bang. kali Aduh. pun aku Bang. Aduh. Kesal kali pun aku. Hanya kalian aja itu. Hanya kalian aja itu. Ku simpan nanti B2 di seluruh Indonesia ini ku simpan B2. Bikin lapar, Ku simpan bikin B2 lapar. nanti. Oke, sebentar ya. Panggil Bang Nabirong. Lapar. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus ampuni Bang Nabirong yang sudah memamerkan makanan dengan tengah malam sehingga membuat orang lain lapar. Dalam nama Yesus, ampuni dia Tuhan. Halo Bang Akhwan, jangan lama-lama Bang Akhwan, tunjukkan ayatnya. Islam itu ini selamat. mau kabur. Ciri-ciri mau Sampai ayam kabur. berkotek siang hari besok pun nggak ada itu. Ini logat gelagatnya kayak Saipul ini. Bukan Saipul. Siapa kemarin itu? yang main thread itu? Siapa si Yadi? Bunda mereka siapa? Saputra. Gambar atau Syahrul Yadi. Syarul Yadi. Si Syarul. Lari ini lari jelas Kabur dia. dia. Kabur. Gara-gara bawa imamat itu. Oke teman-teman, perlu diperhatikan semuanya, khususnya yang di bawah ya. Yang di bawah kita ada 1000 yang menonton ya. Beginilah mereka teman-teman. Ayat tertentu mereka hafal. Tetapi ayatnya sendiri dia tidak tahu. Sangat disayangkan. Benar-benar sangat disayangkan. Ayatnya sendiri tidak tahu, dari tadi itu dia cari belum dapat. Dia mengatakan Islam itu selamat. Mana ayatnya? Enggak, sampai sekarang enggak dapat. Sebentar lagi pasti kabur. Ada bulan lewat Bang. Kita berdoa teman-teman semua supaya Indonesia dilawat Tuhan. Terjadi pertobatan besar-besaran di Indonesia. Banyak orang percaya kepada Injil. Banyak orang percaya kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus binasa. Amin. Ini yang kita takutkan. Amin. Makanya kami sampai pagi kadang-kadang live. Ya, sampai pagi kami bersaksi, sampai pagi kami live. Tujuan kami apa? Agar Indonesia ada pertobatan. Amin. Ya, ini tujuan kami saudaraku ya. Nah, Bang Nabirong selalu temanin. Nah, sesekali datang Pak Olis. Nah, kalau Bang Talam jangan tanya ya. Wah. Bang Talam jangan tanya. Coba kau telepon dulu ambulan itu Bang Talam. Oke. Bentar, aku telepon. 911, please emergency call please. Sama Kayaknya ada orang pingsan itu. Allah. Ada orang pingsan. Keren kali Kak Bang Hiroshi. Aduh, keren Hiroshi. Pak Hiroshi. Mantap kali Bang Hiroshi.
Bang Hiroshi mau bagi satu-satu ini. Wah, kebanyakan jangan Bang Hiroshi. Emergency please. Emergency please. 911. Bang Hiroshi, terima kasih Halo, banyak Bang Hiroshi. Ini kejadiannya sama kayak si Yadi ini, Sarul Yadi. Bener. Oh iya, Bang Nabirong. Ini Bang Hiroshi barusan untuk makan BPK ini katanya. Wah, kemana dia? Kabur dia. Kan? Kabur kan? Lari dia. Ini pasien. Kabur. Ciri-ciri kabur kayak gini sering kali kita lihat. Kabur. Sebentar ya aku lihat. Oh, banyak ayatnya. Nah, ketika mereka bilang banyak ayatnya pasti turun tuh, kabur. Iya, kabur. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Kita harus tegas kepada mereka, ya. Kita harus hari-hari ini kita harus tegas kepada mereka. Saya ingin hari-hari ini mau belajar tegas. Jangan kita berputar-putar di situ terus berputar-putar. Nah, sesekali sudah saatnya kita mempertanyakan iman mereka. Sudah saatnya kita mempertanyakan kitab mereka. Sudah saatnya kita mempertanyakan kepercayaan mereka, teman-teman. Ini zaman internet. Harus begitu, karena jangan mereka membangun frame bahwa yang perlu dipertanyakan itu iman Kristen. Iman mereka itu perlu dipertanyakan. Jadi kalau saya ikuti tadi Bang Pendi, saya ketawa-ketawa tadi. Jadi mereka ini memang mengangkat ayat-ayat yang pada konteks Yesus sebagai nuzul, tapi ayat-ayat yang betul-betul menyatakan Yesus sebagai Allah itu tidak berani dibahas. Jadi teman-teman yang Kristen yang ada dalam Komal ini perlu tahu bahwa Yesus itu kan firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ketika menjadi manusia, tujuannya kan untuk penebusan. Ketika jadi manusia, maka konsekuensi logisnya adalah ada ciri-ciri kemanusiaan. Jadi semua yang mereka tanyakan itu adalah konsekuensi daripada kemanusiaan Yesus yang dalam Alkitab itu disebut mengambil rupa manusia. Jadi ketika membahas ayat-ayat yang membahas tentang kemanusiaan Yesus, itu tidak serta-merta membuang unsur keilahiannya. Nah, jadi kalau ayat-ayat yang menyatakan Yesus Allah jarang dibahas mereka. Iya. Nah, Oke, itu. Bang. Jadi, Bang Layan, terima kasih. Tunggu Syafi. Ini datang lagi Tunggu Syafi ini Bang Layan. Semuanya. Terima kasih Pak Pendi sudah boleh naik. Siap Pak Penginjil. Salam Pak Wan.